Wah, besok Jumat mau interview user nih. Jadi tipsnya apa nih kira-kira yang bisa channel ini berikan buat temen kita ini? Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Udah lama banget saya nggak ngupload video dan tentunya di video kali ini saya akan memberikan informasi yang fresh buat teman-teman semua terkait dengan tips mencari pekerjaan. Jadi di channel saya ini ada salah satu subscriber yang bilang gini, wah besok Jumat mau interview user nih. Jadi tipsnya apa nih kira-kira yang bisa channel ini berikan buat teman kita ini? Jadi buat kalian semua yang lagi seleksi pekerjaan, entah itu di perusahaan swasta, perusahaan BUMN, perusahaan multinasional, kamu akan bertemu di tahap namanya interview user, di mana kamu akan ditemukan dengan calon atasanmu langsung ataupun tidak langsung, dan di situ kamu akan ditanya-tanya ini terkait dengan kompetensi kamu, latar belakang kamu, dan tentunya semua pertanyaan ini akan berbeda-beda dari user satu dengan user yang lainnya. Nah, di video kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian tips biar kamu lancar interview user berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau ngomongin pengalaman pribadi, saya yakin apa yang saya alamin bisa jadi berbeda dengan apa yang kamu alamin. Tapi ya kalau boleh saya cerita nih, hampir ya 90% nih tips ini berguna dan berhasil saya lakuin ketika saya interview user. Hanya ada 2 langkah atau 2 cara yang mau saya bagiin. Tapi kamu harus perhatikan langkah ini secara detail dan harapan saya kamu bisa praktekin ini ketika kamu interview user. Langkah pertama ketika kamu mau interview user adalah memahami job description dari pekerjaan yang kamu lamar. Jadi kalau kamu lagi ngelamar suatu pekerjaan, tentunya kamu tahu dong posisi yang kamu lamar itu apa. Dan tentunya kamu juga tahu job description atau deskripsi pekerjaan ini di posisi ini tuh ngapain aja. Jadi contoh saya nih, saya ngelamar suatu perusahaan terus tiba-tiba lolos nih sampai tahap interview user. Nah, langkah pertama tuh saya harus baca lagi tuh job description-nya apa sih di posisi ini. Nah, biasanya setiap perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tuh menjelaskan tuh rincian apa aja yang harus dilakuin di posisi ini. Bisa jadi 1 sampai 10 atau mungkin 1 sampai 5 lah poinnya. Jadi macam-macam. Nah, buat kalian kalau kalian udah lama ngikutin tesnya atau mungkin udah lewat beberapa bulan, coba nih cari-cari nih. Nah, pahamin semua job description yang ada di dalam lowongan tersebut. Oke? Nah, setelah kalian pahamin, setelah kalian baca, apa nih yang harus dilakuin? Tentunya adalah mempersiapkan experience kalian, skill kalian yang sesuai dengan job description tadi. Nah, itu langkah pertamanya. Contoh, saya adalah mechanical engineer nih. Mechanical engineer ngelamar posisi mungkin anggap aja senior mechanical engineer di multinational company. Nah, di situ dibilang harus memahami terkait dengan desain pompa. Nah, otomatis saya harus belajar lagi nih desain pompa nih. Saya recall lagi semua memori saya tentang desain pompa. Nah, kalau kamu orang lulusan manajemen, terus kamu bekerja atau melamar di suatu perusahaan yang bergerak di bidang FMCG, terus kamu harus belajar tentang material manajemen atau mungkin produk manajemen. Nah, kalian belajar lagi tuh, kalian baca-baca lagi terkait mata kuliah yang kalian pelajari atau pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya. Itu langkah pertama. Jadi simple, baca job description, recall semua memori kalian terkait apa aja yang ditulis di job description tersebut. Saya yakin pasti kamu bisa menemukan itu dan gampang banget untuk langkah pertama ini. Langkah kedua ini sebenarnya mirip dengan langkah pertama, cuma ini lebih advance karena saya mau berikan tips buat kalian yang mungkin ini udah pernah saya lakuin dan mungkin bisa dibilang sering saya lakuin dan berhasil. Jadi begitu saya udah baca job description sesuai dengan posisi yang saya lamar, saya mencoba cari tahu nih orang-orang dengan posisi saya ini di media sosial LinkedIn. Nah, bisa jadi saya nemu orang dari perusahaan yang saya lamar ini, atau mungkin bisa jadi saya nemu dari perusahaan yang lain atau mungkin perusahaan sejenis. Contoh, saya ngelamar sebagai senior mechanical engineer, tapi di perusahaan yang mungkin bergerak di bidang sebut aja otomotif nih, contoh otomotif. Nah, saya cari di LinkedIn senior mechanical engineer otomotif.
Sebut aja nama perusahaannya apa gitu. Nah, kalian cari. Nah, nanti di situ saya yakin kalian bakal nemu 1 atau 2 atau mungkin 3 profil mechanical engineer di perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kalian baca tuh di deskripsinya. Biasanya setiap orang zaman sekarang tuh kalau punya LinkedIn, mereka nulis setiap aktivitasnya tuh apain aja di perusahaan itu. Nah, kalian baca. Oh, ternyata aktivitasnya mendesain ini. Oh, ternyata aktivitasnya melakukan perhitungan ini. Oh, ternyata aktivitasnya memanage tim. Nah, kalian baca semua itu. Apakah semua ini pasti keluar saat interview user? Jawabannya tidak. Tapi at least ketika kalian udah baca hal-hal seperti ini, bisa jadi nih apa yang kalian baca ini bisa jadi yang ditanyain pada saat interview user. Contoh lagi nih, saya udah ngelamar sebagai senior mechanical engineer tadi, udah nyari informasi job description, saya udah pelajarin, saya udah recall memori saya, terus saya nyari nih profil-profil yang bekerja sebagai senior mechanical engineer di perusahaan yang saya lamar tadi atau mungkin perusahaan sejenis tapi bergerak di bidang yang sama. Terus saya nemu nih, oh ternyata senior mechanical engineer itu kerjanya seperti ini nih di perusahaan ini. Nah, saya pelajarin hal itu. Dan kalian tahu nggak? Pernah di suatu titik ketika saya mau pelajarin semua profil di LinkedIn, saya nemu satu profil dan itu di perusahaan yang mungkin boleh dibilang sebidang lah atau mungkin sejenis dengan yang saya lamar. Dan saat interview user, apa yang ditanyain pada saat interview user tuh kurang lebih sama dengan job description yang di-share atau dibagikan oleh orang ini nih. Jadi ini cocok banget. Oh, saya baca dia menangani masalah ini, mengatur masalah ini. Ternyata pada saat interview user, apa yang dia bagikan di situ itu ditanyain. Jadi berguna banget case-case seperti itu. Mungkin 2 hal itu aja sih untuk tips dari saya yang bisa saya bisa berikan buat teman-teman semua yang mau interview user. Jadi saya ulang lagi, pertama baca job description dari pekerjaan yang kalian lamar. Abis itu ketika udah baca, udah pelajarin, udah recall memori kalian coba cari nih profil di LinkedIn yang punya posisi sesuai dengan apa yang kalian lamar di perusahaan yang kalian lamar juga. Atau kalau nggak nemu, cari perusahaan kompetitornya atau perusahaan sejenisnya. Karena biasanya ya pekerjaannya mirip-mirip lah kalau kita masih di bidang usaha yang sama. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan atau mungkin kamu punya kritik saran terkait video ini, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah mengunjungi channel ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.